warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novela Otri dengan NIM 241740009. Baiklah, materi dalam video ini yang akan saya sampaikan tentang pemanfaatan linguistik forensik dalam pembelajaran dan penelitian. Secara etimologi, kata forensik berasal dari bahasa Latin yaitu forensis yang artinya berkaitan dengan forum atau publik. Sedangkan secara istilah merupakan linguistik yang diterapkan untuk proses hukum dalam menyelesaikan kasus atau memberikan sudut pandang bukti. Nah, maka linguistik forensik merupakan cabang linguistik yang interdisipliner yang melibatkan tataran linguistik yang mengkaji hubungan bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang berpotensi melibatkan pelanggaran untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Maka, ruang lingkup dari linguistik forensik yang pertama, bahasa dari dokumen legal, yang kedua, bahasa dari polisi dan penegak hukum, yang ketiga, interview dengan anak dokumen legal, yang keempat, interaksi dalam ruang sidang, yang kelima, bukti linguistik dan kesaksian ahli, yang keenam, plagiarisme dan kepengarangan, dan yang ketujuh, fonetik forensik dan identifikasi penutur. Ada 3 fokus kajian utama linguistik forensik. Yang pertama yaitu bahasa sebagai dokumen hukum. Bahasa sebagai dokumen hukum ini menginvestigasi bahasa yang digunakan dalam sistem hukum, khususnya gaya dan register yang digunakan. Bidang ini membicarakan tentang bagaimana bahasa dapat diajarkan, dipelajari, serta bagaimana bahasa itu dapat dipahami. Bahasa hukum secara tertulis bukanlah milik penegak hukum, melainkan milik masyarakat pada umumnya. Proyek hukum tertulis secara sederhana disebut dengan dokumen hukum. Nah, berhubungan dengan dokumen hukum ini, maka yang menjadi pusat atau pelibat adalah masyarakat luas dengan berbagai latar belakang profesi, pendidikan, dan sosial yang berbeda. Masyarakat umum perlu diberitahukan atau diberi penjelasan tentang dokumen hukum sebagaimana masyarakat itu semuanya tidak berprofesi sebagai hukum. Secara khusus, cakupan bahasa hukum tertulis itu seperti perundang-undangan, tuntutan hukum, pembelaan maupun bahasa yang berwujud dalam keterampilan profesi hukum seperti jaksa, pengacara, dan lain-lain. Adapun contoh dari bahasa sebagai dokumen hukum yang pertama adalah bahasa dari Perundang-undangan Republik Indonesia. Nah, di mana bahasa perundang-undangan ini memiliki karakteristik yaitu yang pertama bersifat lugas dan jelas dan tepat sasaran, bahasa instruktif atau spesifik, kurang akomodatif, dan bersifat khusus. Nah, contohnya yaitu seperti dalam bahasa perundang-undangan, yaitu ada contoh tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini digunakan untuk menandakan topik dari suatu undang-undang tersebut. Nah, makanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Contoh yang kedua ada bahasa notaris. Contohnya yaitu, demikianlah akta ini saya buat di hadapan para pihak. Mengacu pada ejaan bahasa Indonesia yang sempurna, maka kata demikianlah ini merupakan kata tidak baku. Jika kita ingin menggunakan kata baku, maka kata demikianlah ini diubah menjadi kata demikian. Kasus kebahasaan dalam teks akta notaris ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan merujuk pada register. Hal ini merupakan variasi bahasa hukum dalam konteks tertulis. Yang kedua ada bahasa sebagai proses hukum. Maksudnya yaitu sejarah mencatat bahwa kekuasaan menempatkan bahasa sebagai salah satu strategi guna mengarahkan cara pandang masyarakat tentang kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum hingga kekuasaan. Nah, bahasa sebagai proses hukum ini memiliki tujuan yaitu untuk dapat melihat bagaimana pemilihan kata dilakukan. Dari bahasa dan kebijakan dalam politik hukum dapat diketahui dan dapat dipahami. Dalam hal ini,
Ragam bahasa hukum dilaksanakan berdasarkan konteks hukum yang bersifat lisan dan tekstual. Yang pertama ada bahasa interogasi, yaitu merujuk pada proses pengungkapan seorang polisi kepada seseorang pada kasus tertentu. Yang kedua ada bahasa persidangan, yaitu bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan hukum yang diterapkan, yang melewati beberapa fase. Yang pertama yaitu fase pembukaan persidangan pidana, yang kedua pemeriksaan identitas terdakwa, yang ketiga pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, yang keempat fase pertanyaan tentang keberatan dari terdakwa, yang kelima fase pemeriksaan saksi, identitas, pengambilan sumpah dan keterangan saksi, yang keenam fase pemeriksaan terdakwa, yang ketujuh fase pembacaan tuntutan oleh penuntut umum, yang kedelapan fase pembacaan putusan, dan yang kesembilan fase penutupan persidangan. Yang ketiga ada bahasa sebagai bukti hukum, yaitu sebagai fenomena kebahasaan yang dapat dijadikan bukti di suatu persidangan. Dalam hal ini sebagai linguis atau sebagai saksi ahli memiliki peranan penting dalam memaparkan pembuktiannya yang harus dianalisis sejauh mana bukti dapat diterima, relevan dengan isi, serta valid. Gibbons memaparkan kriteria keilmiahan bukti linguistik dibedakan menjadi yang pertama, bukti berkaitan dengan peristiwa komunikasi. Setiap komunikasi memiliki 3 unsur pembangun, yaitu aspek linguistik, situasi dan kondisi komunikasi, serta latar belakang pengetahuan komunikasi. Nah, Gibbons 2007 menyebutkan metodologi dalam linguistik forensik melibatkan yang pertama, analisis terhadap rangkaian kata yang digunakan dalam kegiatan komunikasi, yang kedua berkaitan dengan makna yang ada dalam bentuk linguistik, yang ketiga pengukuran kemampuan berbahasa dari partisipan, dan yang terakhir adalah konteks yang berhubungan dengan peristiwa komunikasi. Yang kedua, ada bukti kepengarangan. Nah, bukti kepengarangan ini berhubungan dengan apakah seseorang memproduksi ujaran yang wujud ujarannya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hal ini dapat diidentifikasi jika dia ujaran lisan, maka dapat diidentifikasi berdasarkan dialek seseorang yang untuk dijadikan sebagai bukti. Sedangkan untuk bahasa tulisan dari ahli bahasa dapat menganalisis tulisannya tersebut untuk dijadikan bukti suatu penyelesaian masalah. Di Indonesia, kajian linguistik forensik dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh situasi multibahasa dan multibudaya. Aspek yang dapat dikaji yaitu masalah dialek sosial dan geografis, interpretasi kelas terhadap teks, persepsi persukuan, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Adapun manfaat linguistik forensik dalam pembelajaran, yang pertama, memperdalam pemahaman struktur dan fungsi bahasa dalam situasi nyata. Maksudnya yaitu belajar menganalisis bagaimana bahasa bekerja dalam dunia nyata, bukan secara teori. Yang kedua, menambah wawasan tentang keragaman bahasa dan tata bahasa. Maksudnya yaitu memperluas pengetahuan tentang bagaimana bahasa bervariasi dan berfungsi dalam konteks sosial, hukum, dan komunikasi. Dan yang ketiga ada melahirkan ahli-ahli bahasa yang kompeten mendukung proses penyelidikan. Maksudnya di sini adalah membekali peserta didik dengan kemampuan analisis bahasa, keterampilan menerapkan dalam konteks hukum dan sosial, serta bersikap profesional dalam menggunakan bahasa. Adapun manfaat linguistik forensik untuk bidang penelitian, yang pertama yaitu untuk penelitian kriminologi dapat menganalisis bukti bahasa untuk mengungkapkan informasi penting tentang tindak kejahatan. Yang kedua, dapat memperkaya penelitian sosiolinguistik dan komunikasi hukum karena mengungkapkan kekuasaan, persuasi, dan norma sosial dalam wacana kriminal. Salah satu artikel yang berkaitan tentang linguistik forensik yaitu analisis kejahatan berbahasa dalam bersosial media, di mana artikel ini yang diteliti oleh Herwin dan kawan-kawan yang terbit di Jurnal FON, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, volume 17 nomor 2 tahun 2021.
di mana artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kejahatan berbahasa yang berdampak hukum pada tindak tutur ilokusi ekspresif, bentuk penghinaan, fitnah dan makian yang dilakukan oleh pengguna media sosial pada masa pra dan pasca pemilihan wali kota Makassar tahun 2020. Ujaran penghinaan ditemukan berupa omong kosong, pakai otak, IQ-nya rendah, mempermalukan diri sendiri, dan masih banyak lagi. Sedangkan dalam bentuk fitnahan ditemukan berupa tidak ada sama sekali kinerja yang diberikan, melakukan korupsi, melakukan kecurangan, dan masih banyak lagi. Sedangkan bentuk makian ditemukan berupa tidak punya rasa malu, munafik, calon ahli neraka, dan masih banyak lagi. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.